Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezeki orang tua kita, diberikan kesehatan serta terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia ini. Baik, untuk materi fikih kelas 8 kali ini kita akan membahas tentang materi yang ada di buku fikih kelas 8 ya. Bagi yang sudah memiliki, silakan untuk dibuka pada halaman bab pertama, yaitu tentang indahnya berbagi dengan sedekah, hibah, dan hadiah. Oke, untuk lebih jelasnya, kita akan melihat sebuah materi, yaitu tentang indahnya berbagi dengan sedekah, hibah, dan hadiah. Ketika kita melihat gambar tersebut, tentunya kita akan terlintas dalam pikiran kita bahwa ini adalah sebuah gambaran antara saling memberi dan menerima. Yang disebut sedekah, entah itu hibah ataupun hadiah, bagaimana cara membedakannya kita akan bahas di sini. Ternyata itu berbeda antara hibah, sedekah, dan hadiah. Tahukah kalian bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Nah, kalimat itu mengandung makna bahwa memberi itu lebih baik daripada menerima. Dan ajaran Islam pun juga mengajarkan bahwa berbagi rezeki dengan orang lain diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang memerintahkan tentang sedekah, hibah, dan hadiah. Persamaan dari ketiga sedekah, hibah, dan hadiah itu adalah sama-sama mengeluarkan sebagian hartanya. Mengapa harta yang kita peroleh harus kita keluarkan sebagian? Ya, dalam tanda petik harta yang kita peroleh. Karena semua itu karena sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan rezekinya kepada makhluknya. Karena apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita dapatkan saat ini adalah anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa harta, kesehatan, badan kita, kewarasan kita, hati kita, pikiran kita adalah merupakan anugerah dari Allah. Terlebih lagi khususnya harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala melalui kerja orang tua kita yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengertian sedekah itu sendiri, sedekah berasal dari bahasa Arab, yaitu shadaqatun, yang berarti memberikan. Sedangkan menurut istilah, sedekah atau shadaqah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Berian sedekah hendaknya dilandasi dengan rasa ikhlas karena Allah semata. Jangan sampai karena rasa ria atau pamrih. Bersedekah tidak harus menunggu sampai memiliki banyak harta kekayaan. Cukup memberi sesuai kemampuan asal dilandasi dengan kerelaan hati dan keikhlasan hati untuk membantu sesama. Kemudian hukum dan dalil sedekah. Inilah Quran surat Al-Baqarah ayat 272 yang artinya, dan kamu tidak menafkahkan melainkan karena mencari keridhaan Allah, dan sesuatu yang kamu belanjakan kelak akan disempurnakan balasannya,
sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Maknanya, kita itu tidak menafkahkan atau memberikan sedekah kepada orang lain, melainkan hanya untuk mencari keridhaan Allah. Dan sesuatu yang kamu belanjakan atau yang kamu sedekahkan, nanti di akhirat akan disempurnakan balasannya. Sedangkan kamu sedikit pun tidak akan dianiaya atau kamu tidak akan merasa dirugikan. Mungkin di alam dunia ini kita merasa hitungan kita berkurang. Ya. Yang tadinya punya uang 1 juta dikeluarkan 100.000, mungkin tinggal sisa 900.000. Tetapi di mata Allah, bagi Allah itu kamu sedikit pun tidak akan dianiaya, tidak akan merasa kerugian. Nanti di akhirat kita akan terkejut dengan hasil dari sedekah kita. Bahkan ada bahwa ahli kubur itu mereka menangis ingin kembali ke alam dunia hanya untuk bersedekah. Maka manfaatkanlah harta yang ada pada kita, yang dititipkan Allah oleh kita untuk digunakan bersedekah. Demi untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Sedangkan hukum sedekah adalah sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dianjurkan. Namun pada kondisi tertentu sedekah bisa menjadi wajib. Contohnya, ada orang miskin dalam kondisi kelaparan datang kepada kita untuk meminta makanan. Bagaimana kita bayangkan orang yang miskin datang kepada kita meminta makanan. Dan keadaan itu sangat memprihatinkan. Jika tidak diberi makan, Masya Allah, dia akan sakit atau bahkan nyawanya bisa terancam. Sementara di rumah, kita memiliki makanan yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Nah, pada kondisi demikian, memberikan sedekah berupa makanan kepada orang tersebut, hukumnya wajib. Dan jika kita tidak memberikan makanan, maka berdosa. Karena wajib itu, jika kita itu wajib itu kita diharuskan untuk memberinya. Dan jika kita meninggalkannya, jika kita tidak memberi sedekah, maka kita akan berdosa. Ya bayangkan saja orang yang minta makan, betul-betul tidak punya makanan, lapar. Tapi di rumah kita ada makanan, tapi kita tidak memberikan. Bayangkan saja, ini selain berdosa juga kejam sekali kau. Kemudian selanjutnya rukun dan syarat sedekah. Ya, bagi yang ada bukunya silahkan bisa dibuka. Rukun dan sedekah syaratnya masing-masing sebagai berikut. 1, memberi orang yang memberi. Syaratnya orang yang memberi itu memiliki harta benda itu dan berhak untuk mentasyarufkan membelanjakan harta itu. Jadi bukan punya orang lain. Jadi tidak sah atau bukan sedekah kalau namanya ada orang minta-minta datang, kemudian kita lagi kumpul sama teman-teman, kemudian orang itu minta sedekah, tiba-tiba kita ngambil HP teman yang ada di meja, kemudian disedekahkan. Nah, itu tidak bisa karena bukan milik kita, karena kita tidak punya hak untuk mentasarrufkan atau membelanjakan harta itu. Yang kedua, orang yang diberi syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih ada dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu. Iya, misalkan seorang ibu yang masih hamil, kemudian karena sayangnya kita, karena keluarga kita, mungkin kita akan memberikan sedekah kepada orang yang anak yang masih ada dalam kandungan tersebut. Kita kasih bawa oleh-oleh, kemudian ini buat si dede bayinya. Nah, itu tidak masuk sedekah, kecuali nanti kalau bayinya tersebut sudah lahir, boleh itu jadi sedekah. Kepada binatang kemudian, bagaimana dengan memberi makan kucing?
Nah, itu tidak termasuk sedekah, tapi merupakan sebuah kebaikan. Dan tentunya sedikit pun kebaikan pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, adanya akad atau ijab kabul. Ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan kabul adalah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian. Jadi ketika kita memberikan sedekah, kita ucapkan ini semoga diterima ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian dari yang menerimanya, saya terima kasih, mudah-mudahan jazakallah khairul kasiron, mudah-mudahan Allah membalas dengan yang lebih, begitu. Itu namanya ijab dan kabul. Yang keempat adalah adanya barang yang diberikan. Tentunya kalau sedekah atau memberi sesuatu ya ada yang diberikannya. Masa ia memberikan sesuatu yang tidak ada. Selanjutnya, manfaat dari sedekah itu menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama. Sebagai pelindung dari musibah dan keburukan. Insya Allah seorang yang bersedekah, maka sedekah tersebut akan melindunginya dari musibah dan menutup datangnya keburukan. Dan maka jika kamu mau bepergian, ada orang sumbangan di jalan, masjid ataupun apa, ya kita kasihlah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita, qadarullah, melindungi perjalanan kita selamat sampai tujuannya. Cuma 1.000, 2.000 aja. Kemudian sebagai obat dan penyembuh dari penyakit, khususnya penyakit hati. Kemudian sebagai penjaga harta dari kerusakan, memadamkan murka Allah, menumbuhkan kasih sayang dan persaudaraan sesama muslim, melunakkan hati yang keras. Jika hati kita keras, maka banyak yang sedekah. Artinya melatih diri untuk merelakan sesuatu yang ternyata memang titipan dari Allah, ternyata bukan milik kita. Maka hati kita akan lunak kalau sering banyak bersedekah. Sedekah bisa menambah umur insya Allah, menghilangkan sifat bangga diri dan kesombongan. Karena apa? Tadi, apa yang disombongkan? Orang tua kita bekerja di suatu perusahaan, Allah yang memberikan kemudahan diterima, Allah yang melindungi selama bekerja, Allah yang memberikan kelancaran gajinya, baik pekerja, pedagang, atau jasa dan lain sebagainya. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita banggakan atau kita sombongkan? Kemudian menambah keberkahan harta benda. Insya Allah berkah. Banyakin sedekah, insya Allah berkah. Jangan takut miskin karena bersedekah. Kemudian membantu meringankan beban orang lain dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Kemudian sebagai naungan di hari kiamat, insya Allah kita akan diberikan naungan dari sedekah kita. Apa yang menyebabkan hilangnya pahala sedekah? Yang pertama, menyebut-nyebut sedekah yang sudah diberikan kepada si penerima atau orang lain. Contohnya, tahu nggak? Barusan tadi saya habis nyumbang anu-anuan. Itu hilang pahala sedekahnya. Atau kepada si penerima, misalkan kita, kamu ingat gak kamu itu pernah diberi sama saya bla bla bla. Nah itu hilang pahala sedekah. Terbakarlah seperti habisnya kayu bakar dimakan api. Kemudian menyinggung hati si penerima sedekah. Ngasih sih ngasih, tapi kata-katanya itu. Ini uang ya, bukan daun. Ini susah nyarinya. Nih, gua kasih sedekah. Makanya hidup jangan miskin terus. Nah, itu menyinggung hati si penerima sedekahnya. Kemudian ria atau mempunyai niat ingin dipuji dan disanjung orang lain. Ya, seperti lihat pada gambar kartun ini dengan tuh masjid, tahu nggak kentengnya? Tahu. Dari apa? Dari tanah. Itu masjid kalau nggak ada Pak Haji deh, nggak jadi apa-apa. Untung ada Pak Haji. Nah, itu hilang pahala sedekah karena niat ria dan ingin dipuji dan disanjung orang lain. Sedekah itu ingat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
Nah, baiklah. Udah tugas aja nih. Bukan materi ya, bukan untuk ini. Ini hanya sebuah pendapat ya. Yang pertama, apa pendapatmu tentang seorang yang bersedekah dengan menggunakan uang yang tidak halal? Misalkan kayak film Robin Hood. Dia mencuri dari orang kaya, kemudian hartanya disebarkan kepada orang-orang miskin. Nah, bagaimana pendapatmu? Yang kedua, karena angkanya satu semua nih, ini salah nih, angkanya satu semua nih. Ya. Yang kedua, bagaimana sedekah bisa berfungsi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat? Jadi dengan sedekah itu ekonomi masyarakat atau tetangga kita akan meningkat gitu. Bagaimana gitu? Kemudian terakhir, Allah membuka berbagai cara bagi hamba untuk beramal dengan bersedekah. Bagaimana cara bersedekah bagi orang yang tidak memiliki kemampuan ekonomi? Jadi Allah punya cara untuk hambanya buat beramal, tapi meskipun dia ekonominya kurang mampu, bagaimana cara dia bersedekah? Itu tiga ya, 1, 2, 3. Untuk jelasnya nanti akan kita buatkan form tugasnya di classroom nanti ya. Baik, itu saja adik-adik sekalian pada materi fikih tentang sedekah pada kelas 8 ini ya. Mudah-mudahan cukup dipahami dan disimak dengan baik. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kehidupan kita, tidak hanya sekedar selama pembelajarannya. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Allah membukakan hati kita. Allah maftah alaina hikmataka wa sur alaina min fadli rahmatika ya arhamar rahimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.